Natal adalah momen penuh ketenangan dan kedamaian. Namun kali ini, kedamaian tersebut dipecahkan oleh sebuah ledakan misterius. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada hari ini kami akan membahas mengenai kejadian yang menimpa suatu maskapai bernama Panam. Jadi Panam ini adalah suatu maskapai yang dulu terkenal dan memiliki rute ke seluruh dunia. Namun sayangnya sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi. Dan kejadian hari ini adalah Panam penerbangan 103 yang kala itu melayani rute dari Frankfurt ke Detroit via London dan New York. Jadi ada stopover di London dan New York ya. Dan pada 21 Desember 1988, jadi sekitar 4 hari sebelum Natal, pesawat ini meledak dan jatuh dalam perjalanan dari Bandara Heathrow di London ke Bandara John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat. Nah, karena ini merupakan rute yang populer, banyak peminatnya, maka jenis pesawat yang terlibat adalah Boeing 747 seri 100. Jadi ini adalah jumbo jet seri yang klasik. Dan pada penerbangan ini terdapat 243 penumpang dan 16 kru dengan total 259 orang. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih detail, kami mendorong teman-teman untuk like, subscribe, dan follow kami di platform seperti Instagram, Spotify, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa juga untuk komen, untuk saran-saran mengenai episode-episode kami selanjutnya. Panam penerbangan 103 bermula dari sebuah penerbangan feeder yang bernama Pan-Am 103-E. Jadi kode penerbangannya 103-E yang berasal dari Frankfurt am Main. Dan itu diangkutnya pakai Boeing 727. Jadi lebih kecil daripada 747. Mungkin karena kapasitasnya lebih kecil dan loadnya lebih kecil, digunakan sebagai feeder ke Heathrow. Betul. Jadi diangkut dulu ke Heathrow menggunakan 727 hingga akhirnya dipindahkan seluruh penumpang dan bawaannya ke pesawat 747 yang lebih besar. Nah, pada pukul 18.25 waktu setempat, sore hari ya pada waktu itu, pesawat lepas landas dari Bandara Heathrow di London untuk memulai perjalanan transatlantiknya. Nah, pada pukul 18.58 waktu setempat, para pilot itu melakukan kontak radio dua arah dengan Shenwick Oceanic Area Control. Jadi daerah situ yang dekat dengan Inggris namanya Shenwick, sedangkan di dekatnya Amerika namanya Gander, dekatnya Kanada itu. Nah, pesawat ini melintasi pantai dan terbang pada ketinggian jelajah 31.000 kaki. Nah, kalau mau terbang melintasi Atlantik, Samudra Atlantik, tentu saja perlu izin ya. Dan pada pukul 19.02 waktu setempat, petugas ATC itu memberikan izin bahwa mereka ini boleh untuk melewati rute Laut Atlantik tadi. Namun, ketika itu tidak ada respon dari pesawat. Oh, serem sekali. Iya. Dan waktu itu sinyal transponder pesawat itu berkedip dan tiba-tiba radar petugas ATC itu menemukan ada 5 bagian pesawat terpisah. Oh, jadi seperti ada in-flight breakup, seperti ada in-flight breakup atau suatu hal lain. Yang jelas ada 5 bagian yang terpisah di radar ATC. Gitu. Nah, pada waktu itu juga seorang pilot British Airways yang di daerah situ melaporkan bahwa dia melihat kebakaran besar di darat. Jadi ini kondisinya sangat-sangat parah, pesawatnya besar, kemudian masih penuh bahan bakar dan terbakar di darat itu. Dan puing-puing pesawat ini ternyata tersebar di area perumahan di daerah Lockerbie, Skotlandia. Jadi belum beranjak jauh dari Inggris sebenarnya. Dan seluruh 259 orang penumpang dan kru serta 11 orang di darat ditemukan meninggal dunia. Jadi ini adalah kondisi yang sangat-sangat tragis dan pada waktu itu warga lokal sempat menemukan seorang pramugari dan 2 orang penumpang hampir berhasil selamat. Jadi masih ditemukan tanda-tanda kehidupan, tetapi sayangnya tidak lama kemudian meninggal dunia. Nah, tim investigator ini kemudian langsung bergegas menuju lokasi dan mereka kemudian langsung menemukan suatu bukti jelas mengenai penyebab kecelakaan. Nah, peristiwa ini ternyata bukan kecelakaan. Apa itu? Tapi sebuah terorisme. Wow. Jadi pesawat ini meledak di udara. Dan itu bukan ledakan karena in-flight breakup biasa.
Karena kalau inflate breakup biasa tidak akan ada residu bahan peledak. Seperti China Airlines 611. Seperti China Airlines 611 atau Japan Airlines 123, itu tidak ada residu peledak. Rusak ya rusak aja. Kayak misalnya kita matain menggaris, ya rusak aja. Tapi dalam hal ini, itu ada sisa residu peledak atau sisa TNT yang akhirnya meninggalkan residu di bodi pesawat. Dan selain itu juga terdengar suara ledakan keras di CVR, Cockpit Voice Recorder, yang kala itu sempat merekam kemudian mati karena ledakan tadi. Dan puing-puing itu tersebar sebanyak 2000 km, jadi areanya 2000 km persegi. Dan ya mereka meyakini adanya terorisme karena ada residu peledak tadi. Jadi bukan karena bahan bakar yang meledak di udara atau inflate breakup karena kerusakan struktural, tapi karena ledakan terorisme. Serem sekali. Dan karena itu ada beberapa telepon yang masuk. Yang pertama itu dari penjaga revolusi Iran, itu adalah tentara nasionalnya Iran. Dan mereka menyatakan bahwa mereka ini adalah aktor dalang dibalik peledakan pesawat ini. Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu Iran Air penerbangan 655 itu jatuh ditembak oleh kapal Amerika Serikat. Jadi mereka melakukan ini sebagai balas dendam. Katanya seperti itu. Nah, ada lagi telepon kedua, klaimnya itu mengatakan bahwa organisasi jihad Islam itu menanam bom untuk memperingati Natal. Dan ada klaim telepon ketiga lagi yang mengatakan bahwa pesawat ini ditembak jatuh oleh Mossad sebagai dinas intelijen Israel. Nah, ini adalah sebuah ironi ya, bagaimana sebuah kecelakaan pesawat itu serta-merta menjadi tunggangan bagian terorisme ini, mengatasnamakan agama, negara, padahal sebenarnya itu tindakan terorisme yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Gitu. Nah, kan tadi ada beberapa versi telepon tadi ya. Namun kalau kita bilang pengadilan, itu hanya ada satu versi yang bisa diterima. Dan waktu itu pengadilan Skotlandia itu mengajukan satu versi di pengadilan Belanda. Karena pengadilan internasional itu letaknya di Belanda ya. Jadi peristiwa tersebut adalah tindakan terorisme dari intelijennya Libya. Dan itu disponsori oleh negara. Jadi Muammar Gaddafi itu mendukung secara penuh tindakan terorisme yang meledakkan pesawat penuh penumpang ini. Sangat menyeramkan sekali. Ya, tadi kan kita sudah tahu bahwa pesawat ini meledak karena bom. Kemudian kita juga sudah tahu siapa yang versi cerita yang kejadian ini bisa terjadi. Libya. Nah, akhirnya kita harus mencari oknumnya siapa, orang yang melaksanakannya itu siapa. Jadi kronologinya itu pada tanggal 20 Desember 1988, beberapa hari sebelumnya ya, tersangka bernama Abdel Basset Al-Megrahi itu tiba di Malta dari Libya menggunakan paspor palsu. Jadi dia ini menyamar menggunakan identitas palsu. Dan dia itu membawa sebuah koper Samsonite yang masuk ke bagasi dari rute penerbangan Malta ke Frankfurt. Ini penerbangan-penerbangan sebelumnya gitu ya. Bagasi ini sudah masuk. Nah, di dalam koper tersebut ada isinya yaitu sebuah bom yang disembunyikan di dalam pemutar kaset radio. Mereknya itu Toshiba. Dan juga pakaian bayi dari Malta, celana panjang merek Yorki, dan timer MST-13 merek Nebu. Dan pada 21 Desember 1988, Al-Megrahi kembali ke Libya bersama Abu Aguila Masud. Jadi tersangka juga ya. Jadi tentu saja kalau kejadian seperti ini, aktor dan dalangnya pasti banyak. Betul. Banyak oknumnya karena semuanya pada ingin mencuci tangan. Ya kan? Nah, pada waktu itu koper ini ternyata dipindahkan langsung ke Boeing 747. Padahal dua orang ini tidak masuk ke penerbangan berikutnya. Nah, ini yang menyeramkan karena zaman dulu sebelum security ini ketat ya. Kita itu ketika check in, bagasinya bisa masuk, orangnya nggak perlu boarding, bagasi masih keangkut. Betul sekali itu. Kalau sekarang kan nggak boleh diturunkan bagasi. Dicek satu-satu kan, jumlahnya harus sesuai, orangnya harus ada. Betul. Nah, pada saat meledak di udara, itu tercipta lubang 50 cm di sisi kiri pesawat. Sangat-sangat besar dan menyebabkan decompression. Nah,
karena tadi ada lubang dan dekompresi, akhirnya dekompresi ini kan instan. Karena dar ledakan, dekompresi, dan akhirnya kabel kontrol rusak, kemudi juga rusak. Selain itu karena dekompresi ya, tentu saja langsung pecah seketika. In-flight breakup seperti yang tadi dilihat. Karena di radar ATC tadi kan terpecah 5. Itu sudah posisinya meledak terpecah. Jadi kerusakan kecil saja. 50 cm itu kita tidak bisa bilang sangat besar. Karena pesawat ini kan ukurannya besar, 4 meter, 5 meter. Tapi kerusakan 50 cm ini dapat mengakibatkan kematian bagi ratusan orang. Jadi kita itu tidak bisa bilang bahwa kerusakan kecil pada pesawat itu oke. Karena dalam ketinggian 31.000 kaki, segala sesuatu yang sangat kecil itu dampaknya sangat-sangat fatal. Terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.